Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semuanya di channel Sahabat Nusaibah. Di sini kita akan membahas tentang sujud ya, dan macam-macam sujud apa semua. Kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi 3 macam sujud yang akan kita bahas nanti. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan sujud syukur. Apakah sujud itu ya? Apa sujud itu? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Dapat teman-teman lihat sahabat-sahabat semuanya, ada gambar itu adalah bentuk sujud ya. Kemudian keajaiban sujud ya. Ini sebelum kita masuk ke materi, ada motivasi sedikit untuk sahabat-sahabat semuanya. Kalau kita sering sujud ya, pastinya akan menjadi lebih sehat. Aliran darah hanya dapat menyebar ke seluruh bagian otak hanya dalam keadaan sujud. Penelitian tersebut akhirnya membuka hatinya untuk mendapat hidayah, yaitu mengakui ketinggian dan kebenaran ajaran Islam. Ini secara ilmiah terbukti, teman-teman. Oke ya, kita lihat bersama itu. Itulah kehebatan Allah. Otak yang selama ini kita banggakan ternyata bersujud kepada Allah. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Otakmu seperti orang yang sedang sujud. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya bisa melihat ya. Justru kenapa perlu akal itu digunakan untuk berpikir dan memilih lagi jalan kebaikan. Artinya apa? Kita harus merendah ya. Kita tidak boleh sombong dengan karunia otak kita. Diberikan kecerdasan, kita harus bersyukur, tidak boleh takabur atau sombong. Kita lihat ya teman-teman, sebelum jauh ke materi, gambar-gambar orang bersujud ya. Seperti ini ya, beberapa gambar tentang orang-orang yang bersujud. Oke, kita masuk materi yang pertama, sujud sahwi. Ulama sepakat ya, seluruh madhab sepakat bahwa yang meninggalkan kelebihan salah satu kewajiban sholat dengan sengaja ya, maka sholatnya batal dengan catatan sengaja. Dan jika meninggalkan kelebihan dan ragu-ragu karena lupa, maka menggantikannya dengan sujud sahwi. Oke sahabat, sekarang kita masuk pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam ya. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah ya, bagi seseorang pada waktu sholat, sebagaimana sabda Rasulullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguannya itu dengan 2 kali sujud sebelum salam. Dalam hal ini adalah sujud sahwi. Ini sabda Rasulullah ya, riwayat Imam Bukhari. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud sahwi. A. Apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan. B. Kemudian kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat. Atau apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah sholat. Ini adalah sebab-sebab seseorang dianjurkan ya, atau melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah setelah membaca tasyahud akhir,
Kemudian sujud diiringi dengan takbir di dalam sujud, membaca sujud sahwi. Kemudian yang kedua, duduk seperti duduk antara dua sujud, ya, tidak membaca apa-apa. Yang ketiga, sujud dan membaca sujud sahwi, ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, itu bacaannya. Kemudian duduk lagi dan memberi salam. Ini subhana man la yanamu wa la yashu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kemudian sujud sahwi itu ada kalanya sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ialah pada dua kondisi. Apabila karena kelebihan, ya, dalam pelaksanaan sholat sudah terlanjur, ya. Apabila karena ragu antara dua kemungkinan, ya. Tapi ada kecondongan salah satunya. Kemudian sedangkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam juga pada dua kondisi. Apabila dikarenakan kurang dalam pelaksanaan sholat, dan apabila dikarenakan ragu antara dua kemungkinan dan tidak merasa lebih berat kepada salah satunya. Itu adalah sedikit tentang sujud sahwi. Oke sahabat semuanya, kita masuk materi yang kedua tentang sujud syukur. Teman-teman bisa melihat gambar ini sebelum dibahas lebih lanjut. Ini adalah salah satu bentuk sujud syukur, yang jelas tempatnya juga bersih. Mungkin barangkali ini adalah foto teman-teman yang lulus ujian, kemudian mereka sujud syukur. Kemudian pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah, ya, bukan wajib, ya sahabat semuanya. Kemudian dasar hukum sujud syukur kita lihat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yusyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Selanjutnya tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud satu kali saja. Adapun tata cara sujud syukur yaitu takbiratul ihram, sujud lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya, dan membaca salam. Dia hanya satu kali sujud saja. Bacaan sujudnya, ya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian berdoa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Ini, ya. Selesai tentang sujud syukur, ya. Pertama tadi ada sujud sahwi, kemudian sujud syukur, dan sujud. Sekarang adalah kita masuk ke materi sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada atau bertemu dengan ayat sajadah. Dalam Al-Quran terdapat 15 tempat ayat sajadah, ya. Teman-teman bisa melihat surah Al-A'raf ayat 105, surat An-Naml ayat 26, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah As-Sajdah ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surah As-Sad, ya, ayat 24, surah An-Nisa ayat 109, surah Al-Isra, ya. Kemudian surah Al-Fussilat, surat Fussilat, ya, ayat 38.
Surah Maryam ayat 58, Surah An-Najm ayat 62, Surah Al-Hajj ayat 18, Surah Al-Insyiqaq ayat 21, kemudian Surah Al-Hajj ayat 77, dan Surah Al-Alaq ayat 19, dan Surah Al-Furqan ayat 60. Teman-teman bisa melihat di dalam Al-Quran. Sekarang tata caranya. Ya, cukup satu kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Tata caranya adalah niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud dan salam, ya, hampir sama dengan sujud syukur. Bacaannya sajada wajhiha lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ya bacaan sujud tilawah. Bagaimana jika lupa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ya, itu jika tidak ingin sujud. Ini yang lazim ya di kalangan sahabat-sahabat semuanya, jika menemukan ayat sajadah biasanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ya. Sekarang hikmah sujud. Manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia ciptaan Allah. Dengan kekurangan dan kelemahan itu seharusnya hidup di dunia ini tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh. Manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oke teman-teman, banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus pandai-pandai mensyukuri. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita diberikan nikmat maka bersyukurlah, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Ketika kita mendapat nikmat kok tidak mau bersyukur, ingatlah ya bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.